Kalau begitu, bagaimana kamu senang bertemu denganku? Andre bertanya tanpa malu-malu. Namun, sebelum Amelia memberikan jawaban, dia menjawab pertanyaannya sendiri. Saya pikir kita sudah membahas semuanya dengan jelas sebelumnya. Saya kira kegigihanmu selama 11 tahun tidak ada hubungannya dengan saya. Jadi, itu hanya cinta tak berbalas saya sendiri. Amelie terdiam. Tiba-tiba, dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Ini semua karena suatu malam itu. Jika apa yang terjadi tidak terungkap, dia dan Andre mungkin tidak akan memiliki akhir yang sama. Tapi, mulai sekarang, apakah ini satu-satunya takdir yang bisa dia bagi dengan Jevan Ajendra? Film ini berdurasi 127 menit dan ketegangan terjadi sepanjang 127 menit itu. Banyak profesional industri yang seharusnya hadir di pemutaran perdana untuk menunjukkan dukungan. Namun jauh di lubuk hati, mereka ada di sini untuk melihat jenis film apa yang diproduksi oleh Alexa yang hanya berakting dalam satu film, dan sutradara yang belum pernah merilis sebuah film. Apakah ini akan menjadi spektakuler seperti yang terlihat di trailer hasilnya setelah menonton filmnya? Semua orang terdiam. Tampaknya butuh beberapa saat bagi mereka sebelum bisa keluar dari pemandangan mengerikan yang mereka saksikan. Yang terpenting, akhir film menunjukkan bahwa Pianis akan memiliki sequel. Andre memperhatikan bahwa banyak orang berkeringat karena menonton film tersebut. Setelah melihat sekeliling, dia tersenyum. Dia yakin bahwa karakter Alexa dalam film tersebut sukses besar. Di layar, dia praktis menjadi karakter. Aku takut dengan reaksi Alexa beberapa kali. Sepertinya dia pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Ada adegan di mana dia dikejar dan adegan di mana dia berlari menyelamatkan nyawanya. Dia menghabiskan seluruh filmnya dengan berlumuran darah. Dia sungguh bekerja keras. Aku sama sekali tidak melihat Alexa yang biasa. Film ini benar-benar layak untuk ditonton. Baim juga luar biasa sebagai seorang psikopat. Tidak heran dia adalah aktor harta nasional. Mendengar diskusi di sekelilingnya, Andre tiba-tiba merasa bahwa semua yang telah dikorbankan Alexa tidak sia-sia. Dia jelas merupakan pemeran utama wanita kali ini, dan dia memainkan karakternya dengan sempurna, menjadikannya nyata. Mereka yang berada di sini karena penasaran, tidak bisa berkata-kata di akhir film. Mereka merasa rendah diri jika dibandingkan. Jelas sekali bahwa Baim dan Alexa hidup untuk berakting, dan rela mengorbankan apapun demi fokus 100% pada peran mereka. Adapun Rizky, karena pengaruh baratnya, dia sama sekali mengabaikan keuntungan dan hanya fokus pada pembuatan film yang bagus. Dengan kombinasi ketiga orang ini, Pianis pasti memenuhi ekspektasi. Setelah pemutaran perdana berakhir, banyak profesional industri mulai menerima wawancara dari wartawan. Mereka semua mengungkapkan kekagumannya terhadap para pemain dan kru film serta memberikan restunya. Namun, ketika menyangkut Andre, para reporter mengangkat masalah sensitif lainnya. Jevan, kami mendengar bahwa kamu mengganti manajermu. Apakah itu karena semacam pengkhianatan emosional? Jevan Ajendra, kamu dan mantan manajermu duduk di baris yang sama malam ini, tapi kamu tidak berinteraksi sama sekali. Apakah hubungan kalian buruk? Jevan Ajendra, ku dengar mantan manajermu telah mengelola seseorang yang baru, dan telah mencuri salah satu pekerjaanmu. Apakah kamu mengetahui hal ini? Dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan usil dari para reporter, Andre hanya menjawab, apakah kalian menikmati filmnya? Saya pikir tujuan semua orang hari ini adalah untuk menghadiri pemutaran perdana, jadi tolong izinkan saya pergi kali ini. Kita bisa membicarakan masalah lain di lebih banyak waktu. Kalau begitu, Jevan, bisakah kamu mengungkapkan sedikit kepada kami tentang bagaimana keadaan Alexa akhir-akhir ini? Apakah kalian pernah berhubungan? Pertanyaan ini sepertinya tidak berbahaya,
Jadi setelah memikirkannya dengan cermat, Andre tersenyum dan menjawab, "Tidak perlu khawatir, dia baik-baik saja." Setelah itu, Andre berbalik untuk pergi. Namun, teriakan keras tiba-tiba terdengar dari sisi lain teater. Perhatian semua orang segera tertuju, termasuk Andre. "Kau menyebabkan Darby kami terjatuh. Inikah cara Mandala mengajari manajer mereka?" Kerumunan terbentuk di sekitar 3 wanita. Seorang wanita dengan lemah bersandar pada wanita yang lebih gemuk, sementara berdiri di sebelah kiri mereka adalah Amelia. "Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Maafkan aku, Darby." Amelia meminta maaf dengan sopan. "Darby sudah terjatuh. Jika foto kejatuhannya dipublikasikan ke publik dan dia terkena dampaknya, apakah kamu akan dimintai pertanggungjawaban?" kata wanita gemuk itu sambil menjulurkan kepala Amelia. Tentu saja, tidak satu pun dari wanita ini berasal dari Mandala, jadi mereka tidak berhati-hati terhadap Kenzie. "Ya, aku akan bertanggung jawab." "Dengan apa?" "Berdasarkan ini, aku mengerti mengapa kamu pantas digantikan oleh Jevan." Mendengar ini, Amelia terlihat sedikit kesal. "Kamu tanpa malu-malu menempel pada Jevan sebelumnya, dan menyebabkan skandal di seluruh negeri. Lihat dirimu sekarang, tidak ada yang keluar untuk membantumu." Untuk menghindari sorotan, kedua wanita tersebut menyarankan untuk memindahkan diskusi mereka ke salah satu ruang tunggu. Tapi, Andre menyaksikan seluruh adegan itu dan melihat tangan Amelia yang terkepal erat. Dunia ini diciptakan untuk yang kuat untuk bertahan hidup. Para wanita tidak punya nyali untuk menindas artis Mandala, tapi jika menyangkut manajernya, posisi yang hanya sedikit lebih baik daripada tambahan, Amelia hanya bisa menerimanya sebagai nasib buruk. Namun, saat ketiga wanita itu mulai pergi, Andre tiba-tiba menghalangi jalan mereka. "Menurutmu, kemana kamu akan pergi?" Tampaknya, Pangeran Jevan ingin membela Amelia. Melihat seringai wanita itu, Andre mengambil langkah mundur dan menjawab, "Sepertinya, kamu tidak punya hak untuk menghukum seseorang dari Mandala." Amelia memandang Andre dengan emosi yang kompleks. Tapi Andre tidak meliriknya sedikit pun saat dia berpura-pura dia tidak ada. "Kamu saat ini tenggelam dalam rumor, dan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, namun kamu mencoba ikut campur dalam urusan orang lain?" Andre tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan wanita itu. Jadi, dia menarik Amelia ke belakangnya dan melindunginya. "Darby, tunjukkan padaku beberapa wajah. Kita semua berusaha bertahan di industri yang sulit ini." Wanita yang dikenal sebagai Darby menyisir rambutnya ke belakang dan mengangkat bahu. "Selama kamu bisa berjanji bahwa kejatuhanku tidak akan dipublikasikan di berita utama hiburan besok." "Tidak masalah." Andre mengangguk. Semua orang saat ini sedang membicarakan Alexa dan pianis. Siapa yang mau repot-repot memperhatikan aktris rata-rata yang telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun tanpa menerima satupun penghargaan? "Baik, kamu berjanji." Darby tidak memikirkan masalah ini sambil melambaikan tangannya dan pergi. Dalam sekejap, hanya Andre dan Amelia yang tersisa di teater. Andre memasukkan tangannya ke dalam saku tanpa niat untuk berbicara dengan Amelia. Dia hanya menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Saat ini, Amelia tiba-tiba meraihnya dan menahannya. "Ayo kita ngobrol. Saya masih mencoba membantumu mengadakan 2 konser penggemar terakhirmu." "Tidak perlu," jawab Andre. "Andre, ada beberapa hal yang tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Bisakah kamu tidak menyerah pada dirimu sendiri? Aku tahu aku mengecewakan Alexa. Bisakah kamu membiarkan aku menebusnya?" "Rias, apa salahmu?" Andre tertawa. "Jangan memaksakan dirimu karena aku. Ketika aku mengatakan bahwa aku tidak membutuhkan bantuanmu, maka aku tidak membutuhkannya." Dia sudah memutuskan untuk mundur. Apa gunanya dia memiliki begitu banyak konser penggemar? Kali ini,
Andre berbalik dan tidak menoleh ke belakang. Hubungan itu melelahkan dan dia benar-benar butuh istirahat. Amelia memperhatikan saat Andre pergi, tapi dia tidak dalam posisi untuk menahannya. Dia bukan siapa-siapa baginya. Jika dia harus mengidentifikasi dirinya sebagai sesuatu, itu hanyalah mantan manajernya. Andre memasuki tempat parkir bawah tanah sendirian. Saat dia masuk, dia melihat Darby dan manajernya, yang baru saja dia ajak bicara belum lama ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.